Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu hal yang menarik Bapak Ibu, ini perlu diketahui oleh Bapak Ibu honorer, bahwa pemerintah sekarang di berbagai elemen tidak tenang dengan keadaan honorer yang belum jelas statusnya ini. Sebagaimana kita ketahui pada informasi nantinya ini akan disampaikan bahwa Mahfud MD selaku Menko Polhukam dan Abdul Azhar Anas selaku Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini menyepakati 3 mekanisme dilakukan demi honorer ini agar tidak dihapus di tahun 2023 tahun ini. Nah katanya, alhamdulillah akhirnya Mahfud MD dan Azwar Anas sepakat 3 mekanisme ini dilakukan agar honorer tidak dihapus. Nah, apa kira-kira mekanisme yang disepakati oleh Mahfud MD selaku Menko Polhukam dan Abdul Azhar Anas selaku Menpan RB demi honorer ini? Simak informasinya dan jangan lupa dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Penghapusan tenaga honorer telah menjadi isu yang paling banyak dibicarakan di Indonesia hingga saat ini. Bagaimana tidak, penghapusan tenaga honorer menimbulkan keresahan bagi masyarakat, khususnya tenaga honorer non-ASN itu sendiri. Meskipun demikian, honorer tidak perlu khawatir karena pemerintah telah menyiapkan beberapa solusi untuk mengatasi hal tersebut. Nah, tentunya ini adalah suatu hal yang tidak perlu dicemaskan Bapak Ibu ya, karena memang penghapusan ini maksud satu, bukan dihapus di PHK atau dipecat, tetapi dihapus dalam arti dialihkan statusnya. Berikut adalah solusi-solusi terbaik bagi para tenaga honorer di Indonesia yang akan dihapus. Ya, apa kira-kira alasannya Bapak Ibu? Yaitu pertama, mengikuti seleksi P3K. Ingat Bapak Ibu ya, jadi ini adalah solusi pertama yang ditempuh untuk disampaikan kepada seluruh honorer, yaitu mengikuti seleksi P3K. Seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Para tenaga honorer dapat mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau seleksi P3K yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Jadi persyaratan untuk mengikuti seleksi P3K antara lain sudah memiliki pengalaman kerja dan terdaftar di pusat. Jadi terdaftar di pusat maksudnya Bapak Ibu terdaftar dalam database BKN atau ya database tertentu yang memang menandakan bahwa honorer tersebut benar-benar ada dan bekerja di instansi pemerintah. Yang kedua, mengikuti seleksi CPNS, seleksi calon pegawai negeri sipil. Para tenaga honorer juga dapat mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil atau seleksi CPNS yang diadakan oleh pemerintah tentunya. Para tenaga honorer juga dapat mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil atau seleksi CPNS yang diadakan oleh pemerintah. Namun, persiapan dan usaha yang maksimal diperlukan untuk bisa lulus dalam tahap seleksinya. Kenapa? Karena mengikuti seleksi CPNS ini benar-benar penuh dengan perjuangan karena kita diperhadapkan dengan banyak saingan, yang mana saingan ini sangat bervariasi. Ada fresh graduate, kemudian ada yang mungkin berpengalaman, ya. Jadi ini adalah suatu hal yang sulit ditembus karena memang persaingannya itu cukup ketat. Nah, tentunya ini adalah salah satu syarat juga bagi yang memenuhi syarat dan bisa lulus untuk merubah status dari honorer menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai negeri sipil atau PNS. Yang ketiga adalah alih daya atau outsourcing.
Jadi tenaga ahli daya atau outsourcing ini bisa menjadi alternatif bagi para tenaga honorer yang direncanakan akan dihapus oleh pemerintah. Ingat Bapak Ibu ya, tentunya yang tidak bisa tercover menjadi P3K maupun CPNS, maka bisa melalui mekanisme alih daya atau istilah outsourcing. Nah, sedikit pemaparan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa untuk menjadi tenaga alih daya sebenarnya itu lebih sejahtera dibandingkan dengan P3K dan PNS. Kenapa? Karena penghasilannya itu lebih gede atau lebih besar daripada ASN. Nah, tentunya ini juga adalah suatu hal yang menjadi dilematis pemerintah karena banyak yang wajar ke outsourcing lalu tidak berterima, tetapi mereka maunya adalah ASN, baik itu P3K maupun CPNS. Tapi walaupun demikian, tentunya ini adalah kembali kepada mekanisme yang akan diputuskan oleh pemerintah yang sifatnya menjadi solusi bagi semua honorer. Jadi alih daya atau outsourcing ini bisa menjadi alternatif bagi para tenaga honorer yang direncanakan akan dihapus oleh pemerintah pada tahun 2023 tahun ini, tepatnya sebagaimana yang telah diundangkan adalah 28 November 2023. Namun, hanya diperuntukkan bagi beberapa bidang tenaga honorer seperti keamanan dan kebersihan. Bagi mereka lah akan diberlakukan yang namanya alih daya atau outsourcing. Meskipun penghapusan tenaga honorer dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan menghemat anggaran pemerintah, namun hal tersebut juga dapat memberikan dampak negatif bagi para tenaga honorer yang kehilangan pekerjaannya, ya. Jadi dapat berdampak negatif ya bagi Bapak Ibu honorer yang kehilangan pekerjaannya. Menurut Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) dan Menko Polhukam Mahfud MD, terdapat beberapa solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi penghapusan tenaga honorer di Indonesia. Oleh karena itu, para tenaga honorer harus mempersiapkan diri, tentunya persiapan benar-benar persiapan dengan baik ya, dan memilih solusi terbaik yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing. Semoga pemerintah mengamini usulan dari Menko Polhukam Mahfud MD dan Abdullah Azhar Anas selaku Menpan RB untuk mengatasi permasalahan honorer di Indonesia sekarang ini. Nah, itulah informasi Bapak Ibu terkait dengan apa dan bagaimana mekanisme yang dipaparkan oleh atau yang disampaikan oleh Menko Polhukam dan Menpan RB dalam hal ini Mahfud MD dan Azwar Anas untuk menuntaskan persoalan honorer di tanah air. Jadi ada tiga, sebagaimana telah disampaikan tadinya, bahwa pertama adalah bisa mengikuti seleksi P3K, dan kedua adalah bisa mengikuti seleksi CPNS, dan yang ketiga adalah alih daya atau istilah outsourcing. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.